Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat Indonesia karena tingginya angka kesakitan dan kematian, serta dampaknya yang luas terhadap aspek medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang terutama menyerang paru-paru, namun dapat pula menginfeksi organ tubuh lainnya. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, UPTD Puskesmas Wangko memiliki tanggung jawab mempercepat penemuan kasus TB agar penderita dapat segera memperoleh pengobatan dan mencegah terjadinya penularan di masyarakat. Namun, berdasarkan laporan capaian program TB, didapatkan masalah berupa rendahnya cakupan penemuan terduga TB. Pada tahun 2023, jumlah terduga TB yang ditemukan sebanyak 43 orang dari target sebanyak 424 orang. Dan pada tahun 2024, jumlah terduga TB yang ditemukan sebanyak 74 orang dari target 353 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami gejala TBC, namun belum teridentifikasi dan belum memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat waktu. Selama ini, penemuan kasus masih bersifat pasif, di mana lebih banyak bergantung pada petugas program TB di puskesmas, sehingga jangkauan pelayanan masih terbatas. Jenis dan jumlah tenaga di UPKD yang hanya dilayani oleh bidan saja menyebabkan belum optimalnya keterlibatan petugas kesehatan di UPKD melakukan screening, investigasi kontak, serta edukasi kepada masyarakat. Melihat kondisi tersebut, UPTD Puskesmas Wangko perlu melakukan perubahan melalui sebuah inovasi yang mampu memperluas jangkauan pelayanan hingga ke desa dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Proses lahirnya inovasi sahut TB diawali dengan evaluasi rutin terhadap capaian program tuberkulosis yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Wangko. Data capaian program dianalisis bersama dalam kegiatan mini lokakarya puskesmas yang melibatkan kepala puskesmas, dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, petugas farmasi, promosi kesehatan, serta pengelola program tuberkulosis. Selain mengevaluasi data, tim juga menghimpun berbagai masukan dari tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan desa yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dari diskusi tersebut diperoleh gambaran bahwa tenaga kesehatan desa sebenarnya memiliki potensi besar untuk membantu menemukan terduga tuberkulosis. Setelah melalui proses identifikasi berbagai alternatif solusi, dipilihlah konsep sahut TB, yaitu 1 hari 1 terduga tuberkulosis. Konsep ini dipilih karena memiliki pendekatan yang sederhana namun efektif. Seluruh tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan desa atau kelurahan diberdayakan agar mampu melakukan screening gejala tuberkulosis, melakukan investigasi kontak terhadap pasien, memberikan edukasi kesehatan, mengumpulkan spesimen dahak, serta melaporkan hasilnya kepada puskesmas. Puskesmas juga menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung seperti pelatihan petugas, media edukasi, penyediaan pot dahak di setiap unit pelayanan kesehatan desa, serta membangun koordinasi lintas program dan lintas sektor. Melalui inovasi ini, pelayanan berubah dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi pelayanan yang aktif mendatangi masyarakat. Bahkan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan biaya maupun akses transportasi, petugas mengambil pot dahak
langsung dari rumah pasien untuk diperiksa di laboratorium ini. Ini menjadi keunikan sekaligus nilai tambah dari inovasi Sahut TB karena pelayanan benar-benar hadir di tengah masyarakat. Implementasi Sahut TB memberikan berbagai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan. Saya merasa senang karena akses saya untuk mengambil obat TBC menjadi lebih mudah. Saya tidak perlu lagi pergi ke puskesmas karena petugas langsung mengantar obat tersebut dan kesehatan saya juga dapat dipantau secara rutin. Saya bidan di UPKD Pusketeras. Kami merasa berterima kasih setelah diberikan pembekalan tentang penyakit tuberkulosis melalui inovasi Sahut TB. Semua pasien terduga TB di UPKD, kami lakukan screening TB dan terduga TB dilakukan pengambilan dahak. Kalau terduga TB tidak mengantar pot dahak ke UPKD, kami akan berkunjung ke rumah untuk pengambilan pot dahak. Sahut TB telah memberikan dampak yang nyata dan terukur. Pada tahun 2024, jumlah terduga tuberkulosis yang berhasil ditemukan sebanyak 74 orang. Setelah implementasi Sahut TB pada tahun 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi 110 orang atau mengalami peningkatan hampir 50%. Dari 110 terduga tersebut, berhasil ditemukan 16 kasus tuberkulosis yang kemudian segera mendapatkan pengobatan sesuai standar nasional. Selain peningkatan jumlah kasus, inovasi ini juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di tingkat desa, memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat akses masyarakat terhadap diagnosis dan pengobatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala tuberkulosis. Salam peluk sehat dari UPTD Puskesmas Wangko. Melalui inovasi Sahut TB, UPTD Puskesmas Wangko membuktikan bahwa pelayanan kesehatan akan menjadi lebih efektif ketika seluruh tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri bergerak bersama. Dengan semangat kolaborasi, deteksi dini, dan pelayanan yang menjangkau hingga pelosok desa, Sahut TB menjadi langkah nyata dalam mewujudkan masyarakat Manggarai yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari tuberkulosis. Sahut TB, satu hari, satu terduga tuberkulosis. Mengobati lebih tepat. Menuju Manggarai bebas